Jadi, media digital apapun yang kalian lihat secara digital, entah itu gambar, suara, video, yang pada dasarnya adalah kumpulan gambar, tulisan, dan lainnya, pada dasarnya itu adalah data yang bisa direpresentasikan dalam bentuk angka 0 dan 1, atau yang bisa disebut dengan data biner atau bit. Misal nih, gambar High School DxD. Sebenarnya dalam biner isinya seperti ini. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mengirim data bits yang terdiri dari 1 dan 0 melalui internet? Sehingga lu bisa nonton hand di kamar secara enak. Secara basic, konsepnya sih cukup sederhana. Tapi karena proses pengiriman data sekarang sudah cukup maju, tentu tekniknya bakal banyak penyesuaian yang sangat rumit. Tapi pada proses dasarnya adalah kita harus bisa mengubah angka bit tadi yang isinya kombinasi dari angka 1 dan 0 itu harus bisa direpresentasikan secara real di dunia fisik. Misal nih, kita mengirim data digital dengan salah satu media transmisi yang paling terkenal adalah kabel fiber optik. Pada kabel fiber optik, kita memanfaatkan cahaya sebagai representasi data digital. Jadi, gambar handphone yang mau lo download oleh server akan diubah menjadi bit 111 dan seterusnya. Selanjutnya, oleh konverter, data bit tadi akan diubah menjadi ada atau tidak adanya cahaya. Jadi, saat data dikirim dari server, nanti yang akan dikirim di fiber optik adalah rangkaian cahaya dan tidak ada cahaya sesuai dengan data handphone yang akan di-download. Nah, nantinya ada receiver dari provider yang lo pakai yang mengubah cahaya tadi menjadi data bit kembali, yakni 111 dan seterusnya. Yang kemudian dengan device lo diubah menjadi gambar handphone yang mau lo lihat. Selain fiber optik, terdapat media-media transmisi lain yang biasa digunakan untuk mengirim data digital, seperti tabel tembaga. Kalau pada media ini, bit-bit data tadi akan direpresentasikan sebagai gelombang listrik. Jadi, angka 1 nanti akan diubah menjadi tegangan tinggi, sedangkan angka 0 akan diubah menjadi 0 tegangan. Lalu ada nirkabel atau wireless. Nah, kalau pakai media ini, bit data akan direpresentasikan menjadi gelombang radio atau frekuensi elektromagnetik. Jadi, angka 1 akan diubah menjadi frekuensi atau fase tertentu, biasanya puncak gelombang, sedangkan kalau angka 0 akan diubah menjadi lembah dari sebuah gelombang. Nah, proses pengiriman data juga bisa kombinasi dari media-media transmisi yang ada. Jadi misal nih, ada gambar handphone yang mau dikirim dari suatu server ke HP lo. Dari server ke provider GSM itu pakai fiber optik. Dari GSM ke menara BTS dan menara BTS ke HP lo bisa menggunakan sinyal elektromagnetik atau pakai media nirkabel. Dan jangan salah ya, jangan dipikir internet tuh pakai satelit. Memang ada internet yang pakai satelit. Bahkan sekarang ada layanan dari Mas Elon dengan Starlink-nya. Tapi jaringan internet ini mayoritas atau hampir 90% menggunakan media transmisi fiber optik. Hal ini tuh karena ya kelebihan yang dimiliki oleh fiber optik, seperti bandwidth yang besar, menggunakan cahaya sebagai transmisi sehingga koneksi lebih cepat, jaringan lebih stabil. Tapi kekurangan penggunaan fiber optik ya susah untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil, karena setiap daerah yang mau mendapat layanan internet harus ada akses ke jaringan fiber optik ini. Disinilah internet satelit yang dikembangkan oleh Mas Elon muncul sebagai solusi. Karena Starlink yang dikembangkan oleh Mas Elon bisa menjangkau tempat-tempat di seluruh dunia, asalkan ada receiver-nya. Nah, perkembangan pengiriman data ini juga nggak sampai di sini. Bahkan sekarang sudah mulai melakukan penelitian mengenai internet kuantum, yakni memanfaatkan sifat kuantum entanglement. Quantum entanglement ini adalah sebuah fenomena di mana partikel kuantum bisa berinteraksi satu sama lain secara real time atau tanpa ada perantara sama sekali, walau dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Jadi misal nih, ada partikel A dan partikel B. Kedua partikel ini sudah dalam kondisi quantum entanglement satu sama lain. Nah, partikel A dan B selanjutnya dipisahkan dengan jarak. Nah, kondisi apapun yang diamati di partikel A, pasti juga bisa diamati di partikel B. Seolah-olah ada transfer informasi antara partikel A dan partikel B secara langsung. Kenapa bisa begini? Gak ada orang yang tahu kenapa bisa seperti ini. Bahkan Einstein juga bingung. Dia bahkan bilang kondisi ini tuh seperti spooky action at distance. Atau dalam bahasa Indonesia itu artinya aksi seram dari kejauhan. Ya secara gampang istilahnya tuh kayak santet dalam fisika lah. Nah, dengan memanfaatkan hal ini, peneliti dari Cina mencoba memanfaatkan pengembangan internet kuantum ini.
di mana alih-alih menggunakan media seperti fiber optik atau satelit yang menggunakan elektromagnetik sebagai media transfer datanya, mereka memanfaatkan partikel kuantum untuk bertukar informasi. Jadi misal nih, ada informasi gambar handphone yang diubah menjadi bits 111 dan seterusnya. Nah, data bits ini nantinya akan diubah dalam partikel A. Misalnya nih, angka 1 menjadi spin up dalam kondisi quantum particle, dan angka 0 menjadi spin down dalam kondisi quantum particle. Nah, partikel B yang merupakan pasangan partikel A, pasti otomatis akan menunjukkan kondisi yang sama dengan partikel A, walau jaraknya sangat jauh. Nah, dengan hal ini ketika kita mengirim gambar handphone pada partikel A, kita tinggal baca aja kan pada tempat lain yang ada partikel B sebagai pasangan dari partikel A. Maka informasi bisa terkirim dari partikel A ke partikel B yang jaraknya amat jauh dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, bahkan bisa melebihi kecepatan dari cahaya. Jadi nantinya internet kuantum ini nggak bakal ada latensi, semuanya bisa menjadi real time tanpa sama sekali ada buffering. Teknologi ini tuh digambarkan pada series Three Body Problem, di mana aliennya yang berjarak 38 triliun kilometer atau 4 tahun cahaya dari bumi bisa berkomunikasi dengan partner manusianya dan mengawasi orang-orang di bumi dalam waktu sekejap tanpa ada lag sama sekali. Nah, kalau kita rangkum bagaimana data bisa dikirim secara digital tuh, misal lu punya data gambar handphone, nantinya akan diubah menjadi bits, lalu diubah menjadi representasi di dunia nyata, bergantung pada jenis media transmisinya, bisa cahaya, listrik, sinyal elektromagnetik, atau bahkan kondisi kuantum dari sebuah partikel. Lalu dikirim oleh media transmisinya, lalu diterima receiver dan diubah dalam bentuk bit lagi, lalu diubah menjadi data yang ingin kita konsumsi.